Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Oktavia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan materi jenis-jenis perencanaan pendidikan. Oke teman-teman, kita bahas pendahuluannya dulu ya. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakan, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Perencanaan sering juga merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Meskipun keadaan masa depan yang tepat itu sukar diperkirakan karena banyak faktor di luar penguasaan manusia yang berpengaruh pada rencana. Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang pertama dan yang paling utama di antara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk materi yaitu jenis-jenis perencanaan pendidikan. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu perencanaan pendidikan berdasarkan skala. Perencanaan pendidikan berdasarkan skala mengacu pada proses merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat luasnya. Skala ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu perencanaan skala makro, perencanaan skala meso, dan perencanaan skala mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana pembangunan nasional ini meliputi rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif, harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Skala makro terfokus pada perencanaan pendidikan di tingkat nasional atau internasional. Contohnya, perencanaan pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan merancang kebijakan pendidikan nasional yang mencakup tujuan, strategi, dan program pendidikan. Kemudian, contoh perencanaan pendidikan internasional, organisasi internasional seperti UNESCO merancang program pendidikan global untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatannya, perencanaan ini sudah lebih bersifat operasional yang disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Skala meso atau perencanaan meso terfokus pada perencanaan pendidikan di tingkat institusi atau organisasi. Contohnya, perencanaan kurikulum. Sekolah merancang kurikulum yang mencakup mata pelajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. Kemudian, contoh lainnya, perencanaan pengembangan sekolah. Sekolah merencanakan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso, khususnya dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Skala mikro atau perencanaan mikro terfokus pada perencanaan pendidikan di tingkat individu atau kelompok kecil. Contohnya, perencanaan pembelajaran individual atau RPP. Guru merancang rencana pembelajaran untuk satu kelas atau kelompok siswa tertentu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan profesional.
Guru merancang rencana pembelajaran untuk satu kelas atau kelompok siswa tertentu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan profesional. Guru atau tenaga kependidikan merencanakan program pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu, apa sih pentingnya perencanaan pendidikan berdasarkan skala? Nah, jadi ada beberapa sisi pentingnya perencanaan pendidikan berdasarkan skala. Yang pertama kita lihat dari sisi efisiensi dan efektivitas. Perencanaan berdasarkan skala memungkinkan sumber daya dan upaya dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi keterlibatan stakeholder. Perencanaan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti guru, orang tua, dan masyarakat, sehingga menghasilkan program pendidikan yang lebih relevan dan berkelanjutan. Kemudian kita lihat dari sisi evaluasi dan monitoring. Perencanaan yang terstruktur memudahkan proses evaluasi dan monitoring untuk memastikan program pendidikan berjalan sesuai rencana dan mencapai hal yang diinginkan. Oke, kita bahas pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu mengacu pada proses merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang disesuaikan dengan durasi waktu pelaksanaannya. Jangka waktu ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan jangka waktu pendek. Oke, kita bahas yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi kurun waktu 10, 20, atau 25 tahun. Parameter atau ukuran keberhasilannya bersifat sangat umum, global, dan tidak terperinci. Makin panjang jangka waktunya, makin banyak variabel dan parameter yang sulit diukur pencapaiannya. Namun demikian, perencanaan jangka panjang dapat memberi arah untuk perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu antara 4-7 tahun atau 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional. Perencanaan jangka menengah terfokus pada perencanaan kegiatan pendidikan yang bersifat jangka menengah dan terfokus pada tujuan yang lebih luas. Contohnya, perencanaan kurikulum. Sekolah merancang kurikulum untuk 1 tahun ajaran atau beberapa tahun ke depan. Kemudian contoh lainnya perencanaan pengembangan sekolah. Sekolah merencanakan program pengembangan sekolah untuk jangka waktu 3-5 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu antara 1-3 tahun atau kurang dari 5 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan penyempurnaan dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan jangka pendek terfokus pada perencanaan kegiatan pendidikan yang bersifat sementara dan terfokus pada tujuan jangka pendek. Contohnya, perencanaan kegiatan pembelajaran harian. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk 1 hari atau beberapa hari ke depan. Contoh lainnya yaitu perencanaan program pelatihan singkat. Sekolah atau organisasi mengadakan pelatihan singkat untuk meningkatkan kompetensi guru atau tenaga kependidikan. Lalu, apa sih pentingnya perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu? Nah, jadi ada beberapa sisi pentingnya perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, kita lihat dari sisi fokus dan prioritas. Perencanaan berdasarkan jangka waktu membantu menentukan fokus dan prioritas kegiatan pendidikan yang sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Kemudian kita lihat dari sisi kontinuitas dan kesinambungan. Perencanaan jangka panjang memastikan kontinuitas dan kesinambungan program pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara bertahap. Dan yang terakhir, kita lihat dari sisi evaluasi dan penyesuaian. Perencanaan berdasarkan jangka waktu memungkinkan evaluasi dan penyesuaian program pendidikan secara berkala, sehingga program dapat tetap relevan dan efektif. Nah, jadi kesimpulan dari perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktu merupakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif.
Dengan memahami jangka waktu dan fokus masing-masing kategori, kita dapat merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak positif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Perencanaan pendidikan adalah proses strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dua pendekatan utama dalam perencanaan pendidikan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kita bahas yang pertama yaitu perencanaan pendidikan kuantitatif. Perencanaan pendidikan kuantitatif berfokus pada data numerik dan statistik untuk menganalisis kebutuhan pendidikan, merumuskan strategi, dan mengevaluasi hasil. Lalu, metode yang digunakan oleh perencanaan pendidikan kuantitatif yaitu menggunakan metode statistik, survei, dan analisis data untuk mengukur variabel seperti jumlah siswa, rasio guru siswa, tingkat kelulusan, dan skor ujian. Lalu, tujuan perencanaan pendidikan kuantitatif ini yaitu untuk mencari solusi yang efisien dan efektif untuk masalah pendidikan berdasarkan data yang terukur. Nah, contohnya, yang pertama, menghitung kebutuhan ruang kelas baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi siswa. Contoh yang kedua yaitu menganalisis data ujian nasional untuk mengidentifikasi area pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Dan contoh yang terakhir, mengembangkan program pelatihan guru berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi melalui survei. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu perencanaan pendidikan kualitatif. Perencanaan pendidikan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan pengalaman individu dalam pendidikan. Kemudian, metode yang digunakan oleh perencanaan pendidikan kualitatif yaitu menggunakan metode kualitatif seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif. Dan tujuan perencanaan pendidikan kualitatif yaitu untuk mencari solusi yang holistik dan berpusat pada manusia untuk masalah pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional. Contohnya yang pertama, melakukan studi kasus tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengadakan diskusi kelompok fokus dengan guru untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Dan contoh yang terakhir yaitu menganalisis dokumen kurikulum untuk memahami nilai-nilai dan asumsi yang mendasari pendidikan. Nah, kesimpulan dari kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan bersama untuk menghasilkan perencanaan pendidikan yang komprehensif. Pendekatan kuantitatif memberikan data objektif untuk pengambilan keputusan, sementara pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan pengalaman manusia dalam pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan sektoral dan regional. Perencanaan pendidikan sektoral dan regional merupakan dua pendekatan penting dalam pembangunan sistem pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Perencanaan pendidikan sektoral ini terfokus pada membangun sistem pendidikan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu, yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi tersebut, baik di tingkat nasional maupun regional. Contohnya, perencanaan pendidikan sektoral untuk industri teknologi informasi akan fokus pada pengembangan program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keahlian di bidang pemrograman, desain web, dan analisis data. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan regional. Perencanaan pendidikan regional berfokus pada membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut melalui akses pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan lokal. Contohnya, perencanaan pendidikan regional di daerah pedesaan akan fokus pada pengembangan program pendidikan yang mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, lalu apa sih keuntungan perencanaan pendidikan sektoral dan regional? Jadi, ada beberapa sisi keuntungan perencanaan sektoral dan regional.
Yang pertama, kita lihat dari sisi relevansi. Program pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi atau wilayah tertentu akan lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dari sisi efisiensi, fokus pada kebutuhan spesifik memungkinkan pengalokasian sumber daya pendidikan yang lebih efisien. Kemudian dari sisi keadilan, perencanaan pendidikan regional membantu memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga, terlepas dari lokasi geografis mereka. Kesimpulan dari perencanaan pendidikan sektoral dan regional merupakan pendekatan yang penting untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fokus pada kebutuhan spesifik, kedua pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan tenaga kerja terampil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, penting untuk diingat bahwa perencanaan pendidikan sektoral dan regional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan pendidikan nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program pendidikan saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan sentralisasi dan desentralisasi. Perencanaan pendidikan sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan yang tepat akan bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik suatu negara atau wilayah. Kita bahas yang pertama yaitu perencanaan pendidikan sentralisasi. Perencanaan pendidikan sentralisasi ini terfokus pada pengambilan keputusan dan kontrol pendidikan berada di tangan pemerintah pusat. Kelebihan yang dimiliki oleh perencanaan pendidikan sentralisasi, yang pertama, standar pendidikan yang seragam dan konsisten di seluruh wilayah. Yang kedua, alokasi sumber daya yang lebih merata dan terkontrol. Yang ketiga, kemudahan dalam menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian, kekurangan yang dimiliki oleh perencanaan pendidikan sentralisasi. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas dalam respon kebutuhan lokal. Yang kedua, kemungkinan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dan yang ketiga, birokrasi yang kompleks dan lamban dalam respon perubahan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan desentralisasi. Perencanaan pendidikan desentralisasi ini terfokus pada pengambilan keputusan dan kontrol pendidikan didelegasikan ke pemerintah daerah atau lembaga pendidikan lokal. Kelebihan yang dimiliki oleh perencanaan pendidikan desentralisasi yaitu, yang pertama, fleksibilitas dalam respon kebutuhan lokal dan budaya. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dan yang ketiga, responsivitas yang lebih cepat terhadap perubahan dan kebutuhan. Kemudian, kekurangan yang dimiliki oleh perencanaan pendidikan desentralisasi yaitu, yang pertama, kemungkinan munculnya disparitas kualitas pendidikan antar wilayah. Yang kedua, kesulitan dalam menjaga standar pendidikan yang konsisten di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, kemungkinan kurangnya sumber daya dan keahlian di daerah. Jadi, kesimpulannya, pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik suatu negara atau wilayah. Model desentralisasi terarah dapat menjadi solusi yang efektif untuk membangun sistem pendidikan yang responsif, relevan, dan berkualitas. Penting untuk diingat bahwa perencanaan pendidikan, baik sentralisasi maupun desentralisasi, harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, aksesibilitas, dan kualitas. Tujuan akhir dari perencanaan pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan warga negara yang terdidik, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan rutin dan pembangunan. Perencanaan pendidikan rutin dan pembangunan merupakan dua jenis perencanaan yang saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu perencanaan pendidikan rutin. Perencanaan pendidikan rutin ini terfokus pada mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan sehari-hari untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuannya yaitu untuk menjalankan proses pendidikan secara efektif dan efisien, memastikan kelancaran kegiatan belajar mengajar, dan mencapai target yang telah ditentukan. Nah, contoh dari perencanaan pendidikan rutin ini yaitu
menyusun jadwal pelajaran, mengatur penggunaan ruang kelas, mengelola administrasi sekolah, melaksanakan penilaian dan evaluasi, dan mengatur kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan pembangunan. Perencanaan pendidikan pembangunan ini berfokus pada menentukan arah dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan membangun sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Contoh dari perencanaan pendidikan pembangunan yaitu menyusun program pengembangan kurikulum, membangun infrastruktur pendidikan baru, meningkatkan kualitas guru, mengembangkan teknologi pendidikan, dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Jadi, kesimpulan dari perencanaan pendidikan rutin dan pembangunan merupakan dua sisi mata uang yang sama pentingnya dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Perencanaan pendidikan rutin memastikan kelancaran proses pendidikan sehari-hari, sementara perencanaan pendidikan pembangunan memberikan arah dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggabungkan kedua jenis perencanaan ini, kita dapat membangun sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Oke teman-teman, jadi itu semua adalah jenis-jenis perencanaan pendidikan. Maybe until here, I apologize for all my mistakes, and thank you for watching. So, see you!